Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 6 halaman 97 sampai 98. Ayo periksa hubungan antara banyaknya air dan volumenya. Di sini ada 3 buah kubus. Kita perhatikan kubus yang pertama. Di sini ukuran kubusnya panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 1 cm. Perlu adik-adik ketahui, untuk ukuran kubus, setiap sisinya itu memiliki besar ukuran yang sama. Jadi di sini volume kubusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka volumenya sama dengan 1 cm kubik. Nah, adik-adik, di sini ada keterangan 1 cm kubik itu sama saja 1 ml. Selanjutnya perhatikan kubus yang kedua. Kubus yang kedua ukuran panjangnya 10 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 10 cm. Berarti volumenya sama dengan 10 dikali 10 dikali 10, yaitu 1000. Maka volumenya sama dengan 1000 cm kubik. 1000 cm kubik itu sama saja dengan 1 liter. Sekarang perhatikan kubus yang ketiga. Kubus yang ketiga ukurannya panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tingginya 1 meter. Kemudian di sini sudah ada keterangan kalau volumenya yaitu 1 meter kubik. Sekarang kita akan mencari volumenya dalam satuan cm kubik. Berarti panjangnya karena 1 meter itu sama saja 100 cm, lebarnya sama dengan 100 cm, dan tingginya 100 cm. Maka volumenya sama dengan 100 dikali 100 dikali 100 sama dengan 1 juta. Berarti volumenya sama dengan 1 juta cm kubik. Pertanyaan pertama, temukan volumenya dalam cm kubik, banyaknya air yang dapat mengisi 1 liter kontainer. Coba adik-adik perhatikan kubus yang kedua. Dari kubus yang kedua bisa kita ketahui kalau 1 liter itu sama saja dengan 1000 cm kubik. Berarti banyaknya air yang bisa mengisi yaitu 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Lanjut pertanyaan nomor 2. 1 liter sama dengan 1000 ml. Berapa cm kubik dalam 1 ml? Coba perhatikan kembali kubus yang nomor 2. Di sini diketahui kalau 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Karena 1 liter itu sama dengan 1000 ml, berarti untuk 1000 ml sama dengan 1000 cm kubik. Oleh karena itu, untuk 1 ml itu sama saja dengan 1 cm kubik. Berarti jawaban untuk nomor 2, 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Pertanyaan nomor 3, berapa liter air yang dapat mengisi 1 meter kubik tangki? Coba perhatikan kubus yang nomor 3. Di sini bisa diketahui kalau 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta cm kubik. Oleh karena itu, 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. 1 meter kubik itu sama saja dengan 1000 liter. Nah adik-adik, satuan untuk banyaknya benda cair dinyatakan dengan liter, desiliter, dan mililiter. Perlu diketahui kalau 1000 liter itu sama saja dengan 1 meter kubik. Dan 1 ml itu sama saja dengan 1 cm kubik. Ayo pikirkan bagaimana menemukan volume benda padat seperti berikut ini. Nah adik-adik, kalau kita akan mencari dari volume benda padat seperti gambar tersebut, kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian. Di sini kakak bagi menjadi 2 bagian. Yang atas adalah bagian nomor 1 dan yang bawah adalah bagian yang nomor 2. Berarti untuk mencari volumenya tinggal kita gabungkan volume 1 ditambah volume 2.
Sebelum itu, kita akan mencari dulu ukuran setiap bangunnya. Yang pertama, kita akan mencari panjang bagian 1. Di sini diketahui panjang totalnya yaitu 7 cm. Nah, kalau di sini 5 cm, berarti sisanya untuk panjangnya adalah 2 cm. Kemudian untuk lebarnya sama yaitu 5 cm. Kemudian yang belum diketahui yaitu tinggi bangun kedua. Nah, tinggi totalnya yaitu 8 cm dan tinggi bangun pertama yaitu 4 cm, maka sisanya atau tinggi bangun kedua sama dengan 8 dikurangi 4 yaitu 4 cm. Sekarang kita sudah menemukan ukuran setiap bangunnya. Kita akan mencari volumenya. Berarti volume totalnya sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Untuk mencari volume, rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volume 1 yaitu 2 dikali 5 cm dikali 4 cm. Ditambah volume 2-nya sama dengan 7 dikali 5 dikali 4. 2 dikali 5 dikali 4 yaitu 40, kemudian ditambah 7 dikali 5 dikali 4 sama dengan 140. 40 ditambah 140 sama dengan 180. Jadi volume benda padatnya yaitu 180 cm3. Nah, di sini ada ide Yosef dan ide Kadek. Tulislah kalimat matematika dan jawabannya berdasarkan ide mereka. Yang pertama ada ide Yosef. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Ide Yosef ini berarti mencari volume gabungan, volume 1 ditambah volume kedua. Volume bangun 1 berarti 8 dikali 2 dikali 5, ditambah volume bangun 2 yaitu 4 dikali 5 dikali 5. 8 dikali 2 dikali 5 sama dengan 80, ditambah 4 kali 5 kali 5 sama dengan 100. 80 ditambah 100 sama dengan 180, jadi volumenya sama dengan 180 cm3. Selanjutnya ada ide Kadek. Kalau ide dari Kadek ini yaitu bangun total dikurangi dengan bangun yang tidak ada. Nah, yang pertama ukuran totalnya yaitu 7 cm dikali 5 cm dikali tingginya 8 cm. Dikurangi bangun yang tidak diketahui yaitu panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. 7 dikali 5 dikali 8 sama dengan 280, dikurangi 5 dikali 5 dikali 4 sama dengan 100. 280 dikurangi 100 hasilnya adalah 180. Jadi volume totalnya adalah 180 cm3. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal latihan. Ayo carilah volume dari benda padat di bawah ini. Nomor 1, adik-adik coba perhatikan gambarnya. Di sini benda padatnya kakak bagi menjadi 3 bagian. Ini bangun pertama, bangun kedua, dan bangun yang ketiga. Untuk mencari volumenya, berarti volume total sama dengan volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3. Rumus untuk mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang pertama, volume 1. Untuk bangun 1, panjangnya 30, lebarnya 10, dan tingginya 40 cm. Berarti volumenya sama dengan 30 dikali 10 dikali 40. Selanjutnya kita akan mencari volume bangun 2. Bangun 2 ukurannya panjang 30 cm, tingginya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Berarti volumenya sama dengan 30 dikali 10 dikali 20. Selanjutnya volume bangun yang ketiga. Ukurannya yaitu panjang 30 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 30 cm. Sekarang kita hitung. Volume bangun 1 yaitu 30 dikali 10 dikali 40 sama dengan 12.000, ditambah volume 2 yaitu 30 dikali 10 dikali 20 sama dengan 6.000, berarti ditambah 6.000, dan volume yang ketiga
30 dikali 10 dikali 30 sama dengan 9.000. Berarti 12.000 ditambah 6.000 ditambah 9.000 hasilnya adalah 27.000. Jadi volumenya sama dengan 27.000 cm3. Selanjutnya soal nomor 2, cara mencarinya, kakak di sini volume total sama dengan volume bangun yang besar dikurangi volume bangun yang kecil. Yang pertama, volume bangun besar panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 4 cm. Jadi volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 10 dikali 4 dikali 4. Kemudian dikurangi volume yang kecil. Ukurannya panjang 3 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 3 cm. Berarti dikurangi 3 kali 3 kali 3. Kita hitung 10 dikali 4 yaitu 40, 40 kali 4 sama dengan 160. Kemudian dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27. 160 dikurangi 27 sama dengan 133. Jadi volumenya adalah 133 cm3. Kita akan membuat gajah menggunakan tanah liat berbentuk kubus dan prisma segi 4 seperti di bawah ini. Temukan volume dari gajah tersebut. Karena gajahnya itu dibentuk dari 2 buah bangun, maka volumenya merupakan gabungan dari bangun tersebut. Volume gajah sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Yang pertama, volume 1 berbentuk prisma segi 4, ukuran panjangnya 2 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 5 cm. Maka volume satunya yaitu 2 kali 2 kali 5. Ditambah volume 2 yaitu ada bangun kubus, ukurannya yaitu tiap sisi 6 cm. 6 kali 6 kali 6. Kita hitung 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20, ditambah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. 20 ditambah 216 sama dengan 236. Jadi volume gajahnya adalah 236 cm3. Nah adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.